Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Hidup adalah sebuah pilihan. Ketika Anda dan saya serta kita semua memilih salah satu, pasti ada yang lain untuk ditinggalkan. Dan ketika kita memilih, berikanlah niat di dalam menjalankan komitmen atas pilihan kita dengan ketulusan. Niat yang buruk akan melahirkan sesuatu yang buruk di dalam persiaran hidup kita. Maka berikanlah niat yang tulus ikhlas jika kita ingin memilih sesuatu di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk meraja di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami untuk selalu siap sedia menerima Putramu, serta membiarkan hidup kami dipimpin olehnya dalam terang Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, kita mendengar, menemukan, dan membaca sebuah kisah bagaimana seorang ratu memimpin dengan niat yang buruk. Bahkan pada saat ia memimpin, ia bukannya bertindak bijaksana, tetapi dia menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan dan menghabiskan mereka semua yang memiliki hak untuk tahta kerajaan yang ia pimpin. Namun, sekali lagi, di dalam persiaran hidup, ketika kita memilih untuk mengawali setiap pilihan hidup kita dengan niat yang buruk, dengan mengorbankan sesama kita, dengan melegalkan kekuasaan dengan cara yang tidak legal, maka akan mendatangkan malapetaka dan kesusahan di dalam hidup kita. Hari ini kita diajak untuk belajar, untuk setia pada suatu pilihan di dalam hidup. Ketika kita memiliki niat yang tulus, ketika kita memiliki niat yang baik, tentu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita tidak akan merasa khawatir, merasa takut, atau bahkan kekuasaan diambil dari kita. Sejauh Anda dan saya serta kita semua, ketika diberikan tanggung jawab, ketika diberikan tugas, kita melakukan dengan penuh sukacita, ketika kita melakukan dengan penuh ketulusan. Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatunya di dalam hidup kita indah pada waktunya. Yang terpenting adalah kesetiaan kita di dalam proses. Kesetiaan kita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya serta kita semua. Sekali lagi, hidup adalah sebuah pilihan. Jika kita memilih yang satu, maka kita harus berani dengan tegas meninggalkan yang lain sebagai langkah awal untuk menghidupi komitmen kita atas pilihan yang sudah kita jatuhkan. Di dalam Injil Suci menurut Matius, kita diingatkan oleh Yesus, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Jika kita di dalam persiaran hidup kita hanya sibuk mengumpulkan harta, maka yang terjadi bukanlah kebahagiaan, tetapi sikap dan rasa kekurangan secara terus-menerus. Ketika kita diberikan gaji sebesar sedemikian, kita merasa kurang, dan ketika dinaikkan tetap akan berkurang. Kita tetap merasa kurang
dan kurang, bahkan kita merasa tidak dicukupkan karena kebutuhan bertambah seiring dengan gaji yang bertambah. Maka kita diajak untuk belajar memilih hidup bahagia yang didasarkan pada ungkapan syukur, ataukah hidup bahagia yang didasarkan pada sebuah hasil yang seringkali hasil itu tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita saat kita melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita diajak untuk mencari sesuatu yang kekal, sesuatu yang kita bisa bawa saat kita menghadap Tuhan, yaitu ketulusan dan kesetiaan atas pilihan hidup kita. Kita harus setia, kita harus memilih setia pada pilihan kita dengan berkomitmen memperjuangkan apa yang sudah kita pilih. Tentu ketika kita memutuskan sesuatu untuk bahagia, maka ada konsekuensinya agar kita tidak mudah mengeluh dan berani mengatakan cukup atas pendapatan, atas hasil dari usaha kita. Sejauh Anda dan saya serta kita semua bekerja dengan tulus ikhlas, belajar dengan tekun, setia pada proses yang harus dilalui, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses yang dilakukan dengan ketulusan dan kesetiaan. Sekali lagi, hidup adalah sebuah pilihan. Anda mau bahagia, Anda mau tidak bahagia, itu adalah pilihan. Jika kita memilih untuk menjadi anak Tuhan, jika kita memilih untuk menjadi orang beriman, maka tinggalkanlah kemunafikan. Tinggalkanlah sikap-sikap hidup yang hanya ingin dilihat, yang hanya ingin sekedar dipandang bahwa Anda dan saya memiliki sebuah agama. Karena beriman tidaklah didasarkan pada agama apa, tetapi bagaimana kita menghidupi apa yang kita imani di dalam kehidupan nyata kita. Bukan berdasarkan kata-kata, tetapi tindakan nyata yang menghadirkan kasih Allah di setiap perjumpaan kita dengan sesama dan Tuhan. Menjadi sangat lucu ketika kita mengatakan saya beriman, saya hendak memperbaiki hidupku, tetapi selalu mengatakan besok dan besok. Padahal waktu terus berjalan. Dan ketika waktu berjalan, kita tidak bisa memutarnya kembali. Karena hidup itu seperti aliran air di sungai. Ketika air itu sudah mengalir, kita tidak bisa menyentuh air yang sama. Kesempatan tidak akan pernah terulang. Maka setiap hari adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bersyukur dan memilih bahagia. Jika kita bisa, mengapa kita harus memilih yang sebaliknya? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita ketika kita mampu untuk memutuskan memilih setia. Tentu, ketika kita memilih setia bukan berarti kita terbebas dari tantangan di dalam persiaran hidup kita. Tetapi barang siapa mau tekun, setia pada prosesnya, pada pilihannya, ia akan menemukan sukacita. Karena hanya dengan niat yang tulus, ia tidak akan pernah terlukai. Saat ia mencintai, saat ia mengerjakan sesuatu dengan cinta yang sama. Semoga hidup kita senantiasa menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.